Saya akan buka untuk ruang F, Seminar Nasional Desain Sosial 2021. Perkenalkan, saya Gihon Nugrahadi yang akan memandu dan sebagai moderator untuk seminar di sesi ini. Kita akan melakukan seminar ini hingga pukul 14.24 yang akan kita bagi menjadi 3 sesi. Yang sesi pertama akan ada 4 presenter, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan kemudian sesi yang kedua ada 4 presenter lagi dan kita akan lakukan sesi tanya jawab setelah itu. Untuk mempersingkat waktu, setiap presenter diberikan waktu sekitar 8 menit untuk mempresentasikan. Untuk tidak membuang waktu, saya sudah lihat di sini presenter dengan kode paper 038, apakah sudah hadir? Iya, Pak. Oke, 038, Bu Devani ya? Iya, sebenarnya harusnya mahasiswa sih, tapi ya gitu deh mahasiswanya. Oke, nggak apa-apa Bu. Jadi artinya kita akan mulai 038 karena dalam buku untuk sesi ketiga ini belum ada judulnya Bu ya. Oke, baik, untuk belum masuk dalam jadwal, tapi hanya kode papernya aja 038. Silakan Ibu Devani untuk mempresentasikan. Silakan. Halo, selamat siang semuanya. Saya Devani dari Desain Produk UPH. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan ini output mata kuliah yang mata kuliahnya berjudul Desain untuk Komunitas gitu ya. Jadi di mata kuliah ini kita membantu suatu komunitas gitu ya, dan komunitas di semester ini kita bantu adalah komunitas penganyam di Desa Jambe gitu ya. Lalu siapakah komunitas penganyam ini? Jadi dia komunitas yang menganyam di sebuah daerah namanya Ranca Buaya, Tiga Raksa. Dia jaraknya 21 km dari UPH. Di komunitas penganyam ini ada 2 bapak-bapak gitu ya sebagai kepala. Ini namanya Pak Rofi dan Pak Fendi gitu ya. Jadi sebenarnya Pak Rofi ini yang memulai gitu ya. Jadi makanya disebut kita sebut sebagai sang entrepreneur gitu ya, karena dia yang pertama kali, sebelumnya dia kerja di pabrik anyam atau apa, habis itu dia berhenti, akhirnya dia mulai membangun komunitas penganyam di Desa Jambe ini ya, di Ranca Buaya ini. Lalu Pak Fendi ini muridnya gitu yang belajar sama dia, akhirnya bikin sendiri gitu ya. Jadi bapak-bapak ini mempekerjakan ibu-ibu lah ya, penganyam yang sifatnya lepasan gitu. Jadi sebenarnya dari mana kita mengenal Pak Rofi dan Pak Fendi ini? Dari NGO bernama PSI, Professional Sinergi Indonesia gitu ya. Jadi NGO ini sebenarnya udah lebih lama gitu ya. Dia udah kurang lebih 3 tahun kayaknya ya di Ranca Buaya ini gitu ya. Tapi sebelumnya mengembangkan pertanian gitu ya. Jadi dia mengembangkan cocok tanam atau apa gitu ya dengan kualitas yang lebih baik gitu ya. Habis itu dia ingin merambah di bidang anyaman gitu, karena dia lihat banyak juga nih produk-produk anyaman, ada pengrajinnya gitu ya. Jadi makanya menghubungi jurusan kami. Lalu ya ini mata kuliah ini sebagai implementasi dari visi sosial desain gitu ya, yang ada di fakultas kami gitu ya. Jadi kami ada mata kuliah ini di mana ya mahasiswa intinya harus PKM lah ya, dengan bentuk kolaborasi dengan suatu komunitas ataupun dengan NGO gitu ya, seperti PSI ini. Jadi kita ada 3 pihak gitu, ada mahasiswa, warga Jambe, habis itu ada NGO. Sebenarnya di mata kuliah ini kita mendesainnya integratif gitu ya. Jadi dibagi 3 kelompok gitu ya. Jadi satu ada yang bagian produksi gitu ya, membantu bagaimana agar pengrajin ini biar lebih produktif gitu ya dalam proses produksinya. Tapi saya nggak jelasin di presentasi ini gitu ya. Output mereka bikin ini sih kayak rencana kerja lah gitu ya, maksudnya dengan board gitu ya, dibuat target, karena sama ini pengrajin kerjanya nggak terstruktur gitu ya, nggak tahu sehari hasil berapa kayak gitu-gitu. Jadi dia membuat bagaimana sistem produksinya lebih produktif lah gitu dengan ada penjadwalan dan target. Lalu ada lagi kelompok yang membantu dari segi desain gitu ya. Mereka mengembangkan buku anyaman lah intinya,
untuk mengkatalogkan gitu ya, maksudnya anyaman yang sudah dibikin dan bagaimana buku ini bisa buat brainstorming juga gitu ya untuk mengembangkan anyaman baru gitu. Jadi pola anyaman BC ini, dindingnya ini gitu, ntar mereka bisa bolak-balik lah gitu. Jadi bisa ada spark ideas untuk mengembangkan pola anyam yang baru gitu. Nah, satu kelompok ini kita mengembangkan sisi pemasaran ya, karena sebenarnya dari PSI sendiri sudah punya online shop gitu ya, namanya Ranca Craft gitu. Dia jadi sebenarnya PSI ini yang ingin memajukan lah produk anyaman dari Ranca Buaya ini gitu. Tapi Instagramnya masih sederhana lah gitu. Jadi akhirnya satu kelompok ini kita lebih fokus ke pemasaran gitu ya. Kita pikirin fitnya gimana, komunikasi apa yang perlu disampaikan gitu. Dan sebagainya, seperti itu. Jadi ini latar belakangnya gitu ya. Jadi kemarin kita observasi gitu ya. Jadi mereka ini ada kendala pemasaran gitu. Jadi selama ini produk-produknya dijual kemana sih gitu ya. Jadi mereka bikin keranjang-keranjang anyaman bambu ini mereka jual ke Rawabelong gitu ya. Jadi buat apa, vas-vas bunga kayak gitu. Gitu. Biasanya mereka grosiran lah gitu ya. Jadi buat parcel gitu. Pokoknya mereka supply ke Rawabelong gitu setiap 2 minggu sekali gitu ya gitu. Tapi ketika ya lagi sepi ya sepi gitu ya. Jadi cuma rame di waktu-waktu tertentu, misalnya hari raya gitu ya. Jadi konsistensi order ini masalah klasik lah ya di semua komunitas penganyam, pasti susah konsistensi order gitu. Jadi ini juga yang pengen iniin sama PSI biar mereka bisa membangun coba sistem online shop gitu ya dengan dibantu sama si PSI ini gitu. Maksudnya kemarin secara flow-nya kita ikutin proses design thinking, kita emphasize, ya, define, ideate, prototype, dan test. Lalu proses berempati, ya kita mengenal lebih dalam gitu ya si Pak Rofi, siapakah dia gitu ya, dia ini pengrajin pertama yang membentuk komunitas, ya secara skill dia yang paling oke lah gitu ya, maksudnya dia bisa bikin macam-macam gitu ya, bisa mengembangkan lah gitu, dia bikin anyaman keranjang bambu, dia bikin lampu, dia bikin keranjang parcel beberapa size gitu ya, ini yang udah lebih oke lah si Pak Rofi ini gitu ya. Si Pak Fendi ini muridnya gitu ya tadinya. Nah kalau si Pak Fendi ini ya lebih sederhana lah, benar-benar sederhana banget. Jadi produknya emang cuma vas bunga tok itu doang gitu ya, dan murah banget gitu, dihargain itu cuma 5.000 apa berapa gitu ya, pokoknya murah banget ya, 5.000 satu ininya gitu. Karena kan orang biasanya beli bunga ya bunganya yang lebih appealing gitu ya, jadi vasnya pun jangan mahal-mahal gitu ya. Jadi ya inilah gitu ya. Jadi si Pak Fendi ini sebenarnya muridnya, tapi setelah belajar memutuskan untuk bikin sendiri gitu ya, meskipun jaraknya deket banget sebenarnya gitu, tapi mempekerjakan ibu-ibu yang berbeda. Jadi sebenarnya aspirasi dari kedua pengrajin ini ya pengen produknya dipasarkan lebih luas lagi lah gitu ya. Jadi biar lebih konsisten ordernya gitu ya, dan dengan banyaknya order kan mereka bisa lebih berdampak pada masyarakat sekitar gitu ya, dan dapat memajukan perekonomian pribadi juga. Jadi ini kita juga observasi, kita ke workshopnya gitu ya, produk-produknya. Jadi dari ini kita define masalahnya itu ya apa, kurang teknik pemasaran lah gitu ya. Jadi mereka juga benar-benar mengandalkan order dari Rawabelong itu gitu ya. Jadi benar-benar mereka nggak tahu juga mau jualan kemana lagi gitu. Jadi kita pikir pengen membuka market channel yang baru gitu ya. Nah, yaitu ya, jadi si PS ini sudah memiliki online shop namanya gitu. Jadi si dari PSI sendiri yang minta ke kita, ya tolong deh ini, maksudnya gimana dipikirin biar desainnya lebih bagus lah gitu ya. Terus kita ideation, kita cari keywords gitu ya, bikin mood board yang cocok gitu ya, karena ini tema-tema yang natural, ya green, natural, versatile, handmade gitu ya. Kenapa versatile? Ya, karena ini kan keranjang-keranjang anyaman yang sebenarnya bisa di custom untuk aneka apapun gitu ya. Ya, jadi kita merancang solusi marketing dan dalam itunya juga ada unsur konten edukasinya juga tentang produk, siapa komunitas ini, apa itu anyaman rotan, anyaman bambu kayak gitu-gitu. Habis itu why ya, karena ini ya kendala komunitas yang mengeluhkan masalah marketing gitu ya, dan juga yang intinya dihargain murah aja lah gitu produknya gitu, tidak di value lebih gitu. Punya pengrajin anyaman serta yayasan si PSI ini. Jadi kita bikin konsep planning sosial medianya dalam 1 tahun ke depan gitu ya. Dalam 1 menit lagi.
Aduh, ya, oke. Jadi inilah ya hasilnya, kita bikin logo, habis itu ya bikin-bikin konsep Instafeed tentang edukatif, habis itu ada bikin website juga gitu ya. Habis itu kita testing, ya sayangnya ini karena di kala pandemi gitu ya, kemarin berakhirnya di April ya 2020 gitu ya. Jadinya habis itu pengrajinnya juga susah dihubungi, jadi kira kita kontak personnya cuma Ibu Agnes ini aja gitu. Habis itu dia kasih feedback beberapa, habis itu ya kita refinement lagi, tadinya kita benar-benar dark, habis itu dia minta yang lebih light gitulah. Ya, jadi ya kesimpulannya ya diharapkan dengan penampilan sosial media ini bisa lebih di value lah ya nilai-nilai craftsmanship-nya maupun materialnya. Ya, kayak gitu ya. Sebenarnya sih ini pembelajaran juga lah buat mahasiswa kita untuk bagaimana reach out ya komunitas yang lebih luas lah gitu lewat dengan media desain ini. Gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Devani. Untuk berikutnya kita akan langsung ke nomor paper 070, yaitu penerapan elemen visual Indonesia di era 70-an dan 80-an berbagai inspirasi produk keramik peralatan saji. Silakan dari Ibu Cindy atau Mas Aloysius, silakan. Kami berikan waktu dan kesempatannya. Ya, Cindy aja yang mempresentasikan. Ya. Oke, silakan sini. Silakan. 8 menit dari sekarang. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk melakukan presentasi pada seminar spesial tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya Cindy Francisca dari Universitas Agung Podomoro akan membawakan presentasi dari penelitian saya yang berjudul Penerapan Elemen Visual Indonesia di Era 70-an dan 80-an sebagai inspirasi produk keramik peralatan saji. Presentasi ini akan membahas 6 poin yang dimulai dari pendahuluan, penjualan pustaka, metodologi, analisis data, desain, dan kesimpulan. Masuk ke pendahuluan, hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya tren nostalgia marketing berdasarkan bukti keefektifan strategi pemasaran berbasis aspek emosional, kemudian permintaan produk bergaya desain retro di berbagai industri lokal, serta adanya tren industri produk keramik yang berdasarkan analisa Grand View Research akan mengalami pertumbuhan sebanyak 9% hingga tahun 2025. Lalu dari latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan untuk penelitian ini adalah bagaimana elemen visual Indonesia era 70-an dan 80-an dapat diterapkan sebagai inspirasi desain produk keramik peralatan saji. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana elemen visual Indonesia dapat diterapkan sebagai inspirasi desain produk keramik peralatan saji, serta manfaat penelitian yang diharapkan adalah mampu memenuhi permintaan pasar akan produk bergaya desain retro dan peningkatan kualitas desain produk keramik untuk mendukung pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian yang sempat menghimbau untuk melakukan peningkatan kualitas keramik dari sisi desain produk. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Landasan teori yang digunakan terdiri dari nostalgia marketing, gaya desain, retro, budaya visual dan media, tinjauan desain, tipografi, dasar seni dan desain, semiotika, keramik, dan peralatan saji. Dilanjutkan dengan metodologi penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan survei terhadap tren pasar produk keramik peralatan saji secara daring, serta mengumpulkan artefak media cetak Indonesia era 70-an dan 80-an berupa majalah dan poster film untuk dianalisis elemen visualnya. Lalu metode analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian historis, yakni melalui tahapan pengumpulan data atau heuristik, verifikasi data, interpretasi data, dan historiografi atau penulisan kesimpulan. Dalam tahapan interpretasi data, teori tinjauan desain digunakan untuk mengolah data artefak secara rinci, diawali dari tahapan deskriptif, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi data. Kemudian, metode perancangan diawali dari penentuan konsep desain yang akan didapatkan setelah adanya hasil analisis data, lalu dilanjutkan dengan sketsa ide, lalu desain final berupa rendering, kemudian evaluasi desain, di mana dilakukan survei kembali untuk memastikan desain yang sesuai, serta diakhiri dengan pembuatan prototipe. Berikutnya adalah hasil analisis data.
Data artefak yang dianalisis menggunakan majalah dan poster film Indonesia yang terbit di era 70-an dan 80-an. Data artefak kemudian diolah menjadi 6 kategori, yakni sampul majalah, poster film, serta secara spesifik di bidang fashion, otomotif, elektronik, dan mebel, di mana semua data berasal dari dalam majalah. Berdasarkan pengolahan data tren pasar dari survei dan observasi, serta data elemen visual dari pengolahan artefak media cetak, maka dapat disimpulkan hasil analisis sebagai berikut. Target pasar adalah perempuan berusia 21 hingga 30 tahun, di mana mereka mementingkan segi estetika dalam pembelian produk dan bersedia membeli produk keramik seragam saji berupa mangkok, gelas, dan piring untuk keperluan domestik atau tempat tinggal dengan harga dimulai dari bawah 100.000 hingga 400.000. Kemudian dari segi elemen dan prinsip desain yang menjadi hasil analisis data artefak dapat terlihat berupa elemen garis bentuk, motif, jenis warna, proporsi, keselarasan warna, komposisi, dan lainnya dijadikan sebagai inspirasi dari konsep desain. Berikutnya adalah proses desain, yang diawali dengan pembuatan moodboard. Konsep desain yang hendak diangkat adalah bertemakan vivid geometrik dengan fokus penggunaan jenis warna yang panas seperti warna merah, jingga, kuning, ataupun hijau, dan bentuk geometris berdasarkan hasil analisis data sebelumnya. Lalu berdasarkan moodboard yang telah dibuat, dilanjutkan pada tahapan sketsa ide seperti ini. Dan kemudian dilanjutkan ke desain final yang terdiri dari 3 konsep final seperti yang ditampilkan berikut ini dengan desain A dan C secara geometri serta desain B yang lebih organik. Kemudian ketiga, ide desain dilakukan survei evaluasi untuk memastikan kesesuaian desain dan mendapatkan hasil bahwa desain A dinilai paling mendekati gaya retro berdasarkan elemen garis, bentuk, dan juga warna yang terlihat mendominasi grafik. Terakhir, berupa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa penerapan elemen visual Indonesia di era 70-an dan 80-an mampu memberikan nilai yang lebih pada produk keramik peralatan saji dengan mengusung gaya retro. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih, Saudari Cindy. Waktunya cukup tepat. Oke, kita lanjutkan ke peserta berikutnya, yaitu dengan kode makalah 075, Industri Rotan Desa Terangsang Sukoharjo di era pandemi COVID-19. Silakan, siapa yang akan, Pak Bambang atau Ibu Sekar? Oke, Pak Bambang, boleh dengar? Dibawakan Ibu Sekar, Bapak Oke, Tio. silakan Ibu Sekar. Ibu Sekar sudah hadir di sini belum? Ya, admin, tolong informasinya. Oke, kalau belum ada kita akan beralih ke peserta berikutnya dengan kode makalah 095, desain tempat penyimpanan paket pada lobi apartemen di era new normal. Saudari Audrey Fayeza, sudah siap? Halo, iya. Oke, silakan. Ya, Oke, jadi selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan penelitian saya. Jadi penelitian saya itu desain tempat penyimpanan paket pada lobi apartemen di era normal baru. Ya, jadi nama saya Audrey Faiza dari Universitas Agung Podomoro. Jadi latar belakang dari perancangan ini yaitu
belanja daring pada era normal baru awalnya dari penetrasi internet di Indonesia, yaitu ternyata sudah 202,6 juta atau 73,7%, dan sudah meningkat sebesar 15,5% atau sebesar 27 juta pengguna. Dan ini dilansir dari Hootsuite and We Are Social Digital 2021. Dan kemudian jadi dari penetrasi internet pastinya kita sudah semuanya menggunakan internet, dan menggunakan internet itu banyak sekali main game, belanja daring. Nah, kalau belanja daring ini jadi proyeksi ukuran pasar belanja daring dalam keadaan sebelum dan setelah ini, yaitu ternyata cukup signifikan, dan kondisi pembatasan sosial berskala besar karena adanya COVID-19 menyebabkan belanja daring menjadi kebutuhan, bukan hanya pilihan. Dilansir dari Circle, proyeksi ukuran pasar dalam keadaan normal diestimasikan sebesar 54%. Sedangkan saat pandemi proyeksi diekspektasikan sebesar 91%. Kemudian dilansir dari Circle juga, pada tahun 2019 sampai 2020, metode digital wallet mendapatkan popularitas tinggi di antara pelanggan belanja daring online Indonesia yang berpartisipasi dalam survei. Kategori produk, kesehatan, dan kecantikan menunjukkan peningkatan yang signifikan saat berlangsungnya pandemi COVID-19 ini. Jadi ternyata pandemi COVID-19 ini mengubah perilaku masyarakat menjadi belanja online, dan mereka lebih banyak membeli barang kesehatan. Jadi terlihat permasalahan paket yang tersimpan di apartemen ternyata banyak penumpukan. Jadi karena paket yang terkirim tertumpuk pada meja resepsionis dan menyebabkan visual yang kurang nyaman. Selain itu, waktu terbuang banyak dalam pencarian paket yang terlalu lama, dan pihak pengelola gedung apartemen juga tidak siap dengan adanya skenario normal baru, sehingga masih terjadi interaksi langsung antar kurir, resepsionis atau security, dan user yang menerima paket tanpa mengikuti prosedur yang paling aman. Jadi masih belum terlalu social distancing karena resepsionis dan user masih bertemu langsung. Kemudian, tujuan dari penelitian ini menghasilkan desain produk yang dapat meningkatkan estetika dengan memfasilitasi tempat penyimpanan yang rapi, jadi tidak berantakan. Kemudian menghasilkan desain produk yang memiliki keamanan yang memadai sehingga paket atau makanan delivery tidak mudah untuk diambil orang lain. Kemudian menghasilkan desain produk yang higienis sehingga barang dan makanan delivery tidak mudah terkontaminasi patogen, khususnya virus dari penyakit COVID-19. Dan yang terakhir menghasilkan desain produk yang membantu dalam pengaturan paket sehingga lebih efektif dan efisien dan tidak mengambil waktu banyak. Jadi metodologinya sebenarnya diambil dari design thinking, dan penelitian ini diambil dari kualitatif dengan survei pada konsumen e-commerce yang tinggal di apartemen, kemudian dilanjutkan dengan metode AEIOU atau Activities, Environment, Interaction, Objects, and User atau observasi lapangan di apartemen, dan kemudian didukung oleh data sekunder yaitu studi literasi. Kemudian dari hasil survei ini, di tengah pandemi ini karena terbatasnya aktivitas sosial, maka survei diadakan secara online menggunakan platform Google Form. Kriteria responden yang diambil sebagai sampling adalah mereka yang sudah tinggal di apartemen minimal setahun ketika survei berlangsung, dan lokasi apartemen berada di area Jabodetabek dan Bandung. Total dari responden yaitu sebanyak 33 orang dengan 9 responden pria dan 24 responden wanita. Jadi survei ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya keluhan dalam penerimaan paket serta kesadaran mengenai pandemi COVID-19 di kalangan konsumen e-commerce yang tinggal di apartemen. Jadi lebih ke fokus perubahan consumer behavior dalam e-commerce, penggunaan e-commerce. Jadi ini hasil surveinya.
Jadi apa yang membuat tidak nyaman ketika pesanan barang datang, yaitu khawatir barang terkena COVID-19, itu yang paling banyak. Dan makanan juga, jadi di angka 66,7% di antara responden dan 63,6%. Kemudian tindakan preventif yang dilakukan ketika barang atau produk datang yaitu menyemprot barang dengan desinfektan. Jadi karena responden khawatir, mereka menyemprot barang dengan desinfektan dan yang paling banyak yaitu mencuci tangan. Jadi hasil observasi lapangan itu dilakukan pada Bapak Security dan observasi dilakukan dengan mengamati security dan resepsionis yang ada di lobi apartemen SSN Wangsa, Jakarta Selatan. Kemudian ini jadi prosedurnya ketika kurir datang, dilakukan pendataan menggunakan buku tamu dan aplikasi pada smartphone. Nah, kemudian setelah pendataan, kurir pergi sterilisasi barang dengan kotak lampu UV selama 1 menit. Tetapi paket yang besar seperti sebesar dus aqua tidak bisa disterilisasi menggunakan UV box karena tidak cukup. Dan kemudian setelah disterilisasi, barang dititipkan di meja resepsionis. Dan hal ini yang membuat barang menjadi tidak enak visualnya dilihat mata. Oke, jadi selanjutnya konsep desain itu mood board-nya ini mood board-nya. Konsep desain yaitu tempat penyimpanan yang efisien, higienis dan aman. Dan desain ini adalah locker dengan pintu solenoid lock. Dan solenoid lock itu adalah sistem saat pengunci dinyalakan, kunci akan mengunci. Dan jika dimatikan, kunci akan terbuka. Jadi lockernya akan tetap terbuka kecuali saat akan dimasukkan paket. Nah, kunci ini dapat dinyala-matikan dengan kartu akses yang dimiliki penghuni. Kemudian, tiap locker memiliki lampu UVC atau ultraviolet yang menyala otomatis selama 9 menit ketika pintu terkunci. Karena menurut penelitian dari Hailing-Loh dan kawan-kawan di susceptibility of SARS-CoV-2 to UV irradiation, lampu UVC ampuh dalam menonaktifkan high infectious pathogen, salah satunya virus dari penyakit COVID-19. Dan waktu yang paling cocok yaitu 9 menit. 1 menit lagi. Oh ya, kemudian ini locker paketnya, jadi di dalam ada solenoid lock, dan kemudian di dalamnya ada material reflektif agar UV light dia bisa memancar ke seluruh ruang. Dan ini ukurannya. Kemudian ini sistem kunci dan sterilisasinya, jadi paket diterima, kemudian pendataan, paket diberikan kepada resepsionis, kemudian resepsionis menginfokan kepada penghuni, dan resepsionis menyimpan di locker, lampu UVC menyala selama 9 menit, kemudian penghuni turun ke lobi, kemudian penghuni membuka locker dengan kartu akses dan paket diterima. Jadi tidak usah nanya-nanya lagi ke resepsionis. Dan ini visualisasi locker paket. Kemudian kesimpulan dasarannya, locker paket membantu dalam mewujudkan social distancing, visual yang lebih aman dan yang lebih nyaman, dan pengambilan paket yang lebih efisien sesuai prosedur yang aman. Saran kedepannya, locker dapat ditambahkan fitur pada aplikasi smartphone sehingga locker hanya dapat dibuka oleh penerima paket yang sebenarnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Audrey ya. Ya. Oke, berikutnya kita akan kembali ke pemakalah sebelumnya, yaitu dengan kode makalah 075, Industri Rotan, Desa Terangsang, Sukoharjo di era pandemi COVID-19. Apakah sudah siap? Sudah, Pak. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kesalahan teknis. Oke, baik. Silakan. Siap, Pak. Ya, ayo. 8 menit dari sekarang.
Oke, selamat siang. Nama saya Dia Ayus Karningrum. Saya di sini sebagai representatif dari tim peneliti saya, Bapak Bambang Kartono dari Universitas Bina Nusantara, Bapak Giho Nugrahadi dari Universitas Trisakti, dan juga Ibu Ira Samri dari Universitas Paramadina. Penelitian kami mengambil judul Industri Rotan Desa Trangsang Sukoharjo di era pandemi COVID-19. Nah, berikut sedikit profil dari Desa Trangsan dan juga industri rotan yang ada di dalamnya. Industri rotan Desa Trangsan terletak di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, di Solo Raya, Jawa Tengah. Nah, industri rotan Trangsan ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1927 oleh Abdi Kedaton Kesunanan Surakarta, yang selanjutnya berkembang menjadi pekerjaan sampingan untuk masyarakat sekitar pada tahun 1950 sampai dengan 1986. Nah, di antara tahun 1950 sampai dengan 1986 ini, banyak negara tetangga seperti Hong Kong dan juga Singapura itu melakukan kegiatan ekspor bahan baku rotan di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak lantas memberikan dampak positif ataupun keuntungan yang signifikan untuk perekonomian Indonesia. Maka dari itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan SK Menteri Perdagangan nomor 247-KP-10-1986 tentang larangan ekspor bahan baku rotan. Nah, setelah SK tersebut dikeluarkan, industri rotan masuk kepada periode ekspor yang dimulai dari tahun 1986 sampai dengan sekarang. Untuk Desa Trangsan sendiri, saat ini terdapat 136 UMKM aktif yang tergabung dalam satu klaster Koperasi Manunggal Jaya di Trangsan. Untuk destinasi ekspor sendiri, banyak pelaku industri rotan di Trangsan melakukan ekspor ke negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan juga Dubai. Untuk produk yang diekspor sendiri ada pada lingkup mebel seperti meja dan kursi makan, kursi santai, dan juga coffee table. Nah, metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama, studi pustaka. Kami mengambil banyak referensi literatur terkait dengan industri rotan, UMKM, dan juga literatur mengenai kondisi perindustrian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 1 tahun terakhir. Dan juga yang kedua adalah kami menggunakan metode penelitian observasi lapangan. Kami mengunjungi Desa Trangsan dan juga beberapa workshop atau UMKM yang ada di sana untuk mengambil data-data yang kami perlukan. Lalu metode yang ketiga ada wawancara. Kami lakukan berbarengan dengan observasi lapangan. Responden yang kami pilih ada 2, ada dari pihak pelaku industri dan juga pihak Koperasi Manunggal Jaya di Trangsan. Nah, untuk objek penelitian, kami sebagai peneliti fokus ingin mencari tahu tentang bagaimana keadaan produksi di industri rotan Trangsan dan juga keberlanjutan dari industri tersebut pada masa pandemi COVID-19 selama 1 tahun terakhir. Namun yang menarik di sini adalah justru pandemi sama sekali tidak mengganggu kegiatan produksi maupun ekspor, malah terjadi peningkatan permintaan market ekspor untuk para pelaku industri rotan di Trangsan, gitu. Namun yang menjadi concern atau masalah utama di sini ada pada sulitnya pasok bahan baku dan juga logistik ekspor. Untuk bahan baku sendiri, responden kami di Trangsan sempat menyebutkan bahwa terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan untuk bahan baku rotan, yang awal mulanya ada pada harga 11.000, naik sampai dengan angka 22.000. Latar belakang yang menyebabkan hal ini terjadi
di pasok bahan baku ini ada pada kesulitan distribusi bahan baku itu sendiri. Karena memang di Trangsan, bahan baku yang didapat itu diambil dari Sulawesi dan juga Kalimantan. Namun, bahan baku yang telah diambil dari Sulawesi dan Kalimantan tersebut masih harus dikirim ke Semarang dan juga Surabaya untuk diolah. Nah, setelah diolah, bahan baku tersebut baru dikirimkan di Trangsan untuk sebagai bahan baku yang sudah siap produksi. Jadi prosesnya cukup panjang dari awal ambil dari sumbernya yang di Sulawesi dan Kalimantan tadi. Jadi yang menyebabkan kenaikan harga pada bahan baku ini ada pada sulitnya distribusi pada saat pandemi COVID-19 1 tahun terakhir ini. Dan juga logistik ekspor, itu responden kami juga menyebutkan bahwa terjadi kenaikan harga kontainer yang cukup signifikan. Kemarin disebutkan bahwa kontainer ke Australia itu yang awal mulanya ada pada harga 1.800 US dollar naik sampai dengan angka 4.200 US dollar begitu. Untuk kontainer atau logistik sendiri yang melatar belakangi hal ini ada pada sulitnya mendapatkan antrian pengiriman di kapal, dan juga karena pandemi yang cukup mengganggu perekonomian Indonesia, kemarin kegiatan impor di Indonesia itu tidak sebanyak saat sebelum pandemi. Nah, itu yang menyebabkan jumlah kontainer yang ada saat ini tidak sebanyak sebelum saat pandemi. Begitu. Namun di Trangsan sendiri adanya Koperasi Manunggal Jaya, itu mereka hadir sebagai intikor atau penyokong utama untuk para pelaku industri rotan di Trangsan. Karena memang Koperasi Manunggal Jaya sendiri hadir sebagai supplier bahan baku untuk para pelaku industri rotan di Trangsan, yang mana hal tersebut memberikan efisiensi waktu dan juga biaya untuk para pelaku industri. Dan juga melihat potret keseluruhan dari industri rotan di Trangsan pada masa pandemi COVID-19 ini, kami berpendapat bahwa industri rotan di Trangsan masih sangat membutuhkan dukungan stakeholder, terutama pemerintahan, untuk keberlangsungan dan juga keberlanjutan dari industri rotan itu sendiri. Begitu. Nah, berikut beberapa dokumentasi yang kami ambil pada saat kunjungan industri di Trangsan. Yang paling kiri ini ada kegiatan produksi di tempat workshop Salamun Ratanindo di Trangsan, dan juga sebelah kanan atas ada mebel hasil produksi yang siap kirim, yang siap finishing dan juga siap kirim ke untuk diekspor. Itu ada dari AC Rotan, yang di bawahnya ada proses checkboard furniture sebelum masuk ke proses packing dan juga pengiriman dari UD Agung Rejeki. Yang selanjutnya ada beberapa hasil produksi di gudang Salamun Ratanindo, dan juga foto yang paling kanan itu ada suplai bahan baku di Koperasi Manunggal Jaya Trangsan. Nah, garis besar atau highlight dari penelitian kami memberikan bukti bahwa masih terjaganya produksi dan kegiatan ekspor UMKM rotan di Trangsan Sukoharjo pada masa pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Atas kesempatan dan perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Sekar. Berikut kita masuk ke sesi tanya jawab yang pertama. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau terkait dengan makalah-makalah yang sudah disampaikan oleh presenter 1, 2, 3, 4. Oke, silakan saya buka sesi tanya jawab ini. Yang pertama mungkin terkait dengan komunitas Anyam Panca Buaya. Presenter yang kedua terkait dengan keramik ya, penerapan elemen visual era tahun 70-an. Terus yang ketiga
terkait dengan industri rotan terangsang, Sukoharjo, dan yang keempat desain terkait dengan penyimpanan paket pada lobi apartemen di era new normal. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada para peserta. Silakan Pak Aloysius Baskoro, kita punya waktu 10 menit untuk sesi ini. Ya, terima kasih Mas Gihon. Saya mau nanya ke Mbak Sekar ya dengan timnya. Menarik sekali ya karena juga saya sempat pulang pergi atau berkecimpung di daerah situ juga sih, di Trangsan ya, sekitar 7-8 tahun yang lalu ke belakang lah. Gitu. Jadi cukup memahami kondisinya. Tapi pertanyaan saya sebenarnya lebih pengen nanya hal yang terkait ke arah desain ya, strategi desain ada nggak sih dari para UKM di sana gitu, atau strategi yang terkait dengan desain supaya dapat meningkatkan kemampuan atau competitive advantage-nya gitu ya, terkait dengan hal itu gitu loh. Kalau saya lihat kan penelitiannya mungkin lebih melihat data, masih terjaga ininya situasinya, tapi bagaimana meningkatkan potensinya melalui desain gitu. Saya rasa masih banyak peluang sih sebenarnya. Itu aja Mas Gihon, terima kasih. Yang lain silakan. Oke, kalau nggak ada silakan Sekar. Atau tim yang bisa menjawab, monggo. Ya, Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya hadir bersama Pak Bambang selaku rekan satu tim saya di penelitian ini. Mungkin Pak Bambang mau menjawab atau... Dari Sekar aja bisa menjawab. Oke, siap Pak. Untuk penelitian kami memang masih fokus pada keberlanjutan dari industri rotan yang di Trangsan pada masa pandemi COVID-19 ya Pak. Tapi kami juga kemarin sempat pada saat wawancara itu sempat sedikit bertanya mengenai desain seperti apa yang banyak diproduksi atau banyak diminati oleh pasar ekspor begitu. Dan hampir semua dari industri rotan, pelaku industri rotan atau UMKM yang ada di Trangsan itu produk mereka desainnya itu masih by permintaan buyer begitu Pak. Jadi memang sangat disayangkan karena dari pihak UMKM para pihaknya itu belum ada pengembangan desain sendiri gitu Pak. Jadi mereka masih orderannya atau produksinya masih by permintaan buyer begitu Pak. Oke, terima kasih. Pak Aloysius. Ya. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya, silakan. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit untuk tanya jawab. Oke, kalau mungkin nggak ada, saya mungkin ada sedikit pertanyaan untuk yang terkait dengan penerapan elemen visual Indonesia di era tahun 70-an. Mungkin saya belum lihat kenapa tahun 70-an yang dipilih sebagai penerapan elemen visual sebagai inspirasi produk keramik peralatan saji. Karena saya melihat tadi outputnya momentum apa sih yang sebetulnya menjadi sesuatu yang sangat menarik pada saat era 70-an 80-an itu diangkat menjadi sebuah inspirasi produk keramik peralatan saji. Silakan mungkin siapa yang mau menjawab. Sebentar. Silakan Cindy aja yang jawab ya. Oh iya Pak. Bentar ya. Oh ya, jadi kenapa dari 70-an? Karena kalau yang 50-60 itu masih masa Orde Lama, di mana untuk media cetaknya itu masih dikuasai secara politik. Nah, untuk 70-80 mulai adanya sistem pers secara Pancasila yang lebih bebas, sehingga
elemen visual yang dituangkan lebih bebas dan lebih banyak. Selain itu juga untuk media cetak majalah mulai berwarna itu dimulai dari awal era 70-an. Seperti itu, Pak. Hingga diambilnya dari era 70-an. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan oleh rekan-rekan. Kalau misalkan nggak ada, kita akan lanjutkan ke sesi presentasi yang kedua. Mungkin bisa kita lanjut. Oke, karena tidak ada pertanyaan untuk sesi yang pertama, kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua dengan judul Desain Mainan untuk Melatih Sifat Berbagi Saat Bermain Bersama-sama bagi Anak Usia 2-6 tahun. Di sini kode makalahnya 100. Untuk Saudari Stefani Giana Ansita Purwanto dari Universitas Kristen Duta Wacana, sudah siap? Saudari Stefani? Sudah siap? Silakan. Dibuka kameranya dan silakan share screen untuk materi presentasinya. Silakan. Atau ada yang mewakilinya? Oke, silakan, Ibu Stefani. Mic mungkin boleh diaktifkan. Oke, suara belum muncul. Sepertinya ada kendala teknis ya. Admin? Mungkin kita bisa ke presenter berikutnya dengan kode makalah 155 yang berjudul Studi Efektivitas Permainan Papan sebagai Hiburan Edukatif bagi Anak-anak Saat Pandemi. Di sini saya sudah lihat Ibu Sentori Haryani dari Universitas Kristen Duta Wacana. Silakan Ibu Sentori sambil Oke, silakan Ibu. Ya, baik, selamat siang. Suara saya terdengar ya, Pak? Oke, terdengar tapi di belakang ada masih ya? ada back sound ya. Oke, maaf. Mungkin noise dari luar ruangan. Baik, saya silakan Ibu. Ya, saya akan mempresentasikan penelitian saya studi efektivitas permainan papan sebagai hiburan edukatif bagi anak saat pandemi. Penelitian ini bertujuan mencari model permainan papan yang paling efektif untuk digunakan sebagai hiburan edukatif bagi anak-anak saat pandemi. Penelitian ini diawali dari kegelisahan saya sebagai orang tua
melihat permasalahan di sekitar yang terdekat, yaitu khususnya pada anak-anak. Di masa pandemi ini sudah diminta untuk stay at home, sehingga anak yang tadinya cenderung dekat dengan gadget semakin harus menggunakan gadget begitu ya. Bahkan tua muda harus lebih bersinggungan dengan gadget untuk tetap dapat beraktivitas secara daring. Di sini anak-anak perlu ekstra diberi perhatian agar tetap bisa bergembira, berbahagia, sehat secara jasmani dan mental. Yang menjadi pemikiran saya, anak-anak yang tadinya harusnya menjalani aktivitas di luar rumah dan diwajibkan daring dari rumah, perlu mendapat perhatian karena ada tanda permasalahan mental pada anak yang perlu diwaspadai selama stay at home. Satu di antaranya yaitu perubahan emosi. Anak cenderung menjadi mudah marah ataupun sedih karena rasa bosan dan tertekan. Ya, di sini saya melihat anak-anak itu butuh dibantu, butuh diberikan pertolongan. Diberi pertolongan karena anak-anak ini kan seharusnya waktu screen time-nya terbatas ya. Rata-rata 1 atau maksimal 2 jam per hari. Namun kenyataannya screen time yang dilakukan anak-anak ini bisa sampai seharian dia berada di depan layar gadgetnya. Nah, harapan saya bisa menemukan model permainan yang disukai anak-anak, bisa menjadi refreshing bagi anak-anak, tapi bukan yang digital, bukan yang gadget. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah literatur review dengan wawancara dalam menghimpun data-data untuk mencari jawaban atas kegelisahan saya. Adalah Sevian, seorang psikolog, yang mengatakan bahwa untuk kita lebih memberi perhatian pada anak-anak, khususnya mengenai hal-hal yang biasanya mereka peroleh di sekolah saat aktif di sana. Dan Carol Lieberman juga memberikan satu solusi untuk mendekatkan anak-anak kepada hal-hal berbau kesenian, kerajinan, permainan papan, menari bersama keluarga yang akan menyenangkan bagi anak-anak. Dan yang saya pilih adalah permainan papan. Saya memilih permainan papan karena memang secara kebetulan saya pernah membuat suatu desain permainan papan board game by Billboard yang berjudul The Calling of Moses. Ya, jadi saya teringat dengan permainan ini, kemudian saya ujikan langsung kepada anak saya, begitu ya. Pada awal diperkenalkan permainan ini, dia menanggapinya dengan antusias. Tujuan permainan ini tentu dari kegelisahan saya juga akan kedekatan anak dengan dunia digital. Jadi saya ingin meningkatkan literasi anak membaca kitab suci, Alkitab di sini, dan bersosialisasi dengan temannya. Jadi permainan ini akan mengajak anak membaca secara fisik, gitu ya, bukan yang digital, dan berinteraksi dengan temannya. Nah, dengan bujukan begitu ya, anak saya bisa mengikuti. Kemudian banyak sekali kompromi yang dilakukan dalam hal peraturan tata cara permainan yang harus saya rombak begitu ya. Dan akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Di situ jiwa kompetitifnya muncul, dia ingin menang. Waktu itu bermain dengan saya, dia ingin menang. Jadi saya menyesuaikan, mengikuti kemauannya dia selama dia membaca dan bersosialisasi. Dan akhirnya permainan itu selesai, namun di akhir ada ekspresi-ekspresi tidak puas begitu ya. Jadi mungkin karena dia dipaksa membaca. Nah, tapi di situ saya juga mencoba saya berpikir apakah karena hanya berdua dengan saya, lalu saya mengajak satu saudara begitu ya, seumuran sepantaran bermain bersama. Mau pada awalnya menanggapi dengan cukup baik, walaupun satu temannya wanita ini cukup acuh tak acuh begitu ya, sekedar bermain. Dan permainan ini tidak berlangsung mulus, berhenti di tengah jalan. Tidak selesai begitu ya. Dan di sini saya tidak menyerah. Saya kemudian melanjutkan memilih untuk mencari tahu dari sekeliling saya, para orang tua, karena memang di masa pandemi ini yang saya pikir yang paling gampang, yang paling bisa dijangkau adalah dari sekitar saya.
Jadi dengan para orang tua di sekeliling saya yang background-nya cukup beragam, ada ibu rumah tangga, karyawan, pendidik wira swasta, saya menyebarkan kuesioner. Di sini saya mencari tahu aspek yang pertama adalah tentang hiburan apa yang biasanya dilakukan, dijalani oleh anak-anak. Dan didapatkan hasilnya di sini, yang pertama adalah menonton YouTube. Kemudian di posisi kedua, bermain video game. Tapi masih bersyukur, masih ada anak yang bermain musik. Kemudian di posisi keempat, masih ada anak membaca buku. Dan permainan papan yang dikatakan tadi Carol Lieberman bahwa ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk hiburan, dia berada di posisi terakhir, posisi keempat. Gitu. Tapi bahkan 12 dari 22 responden yang saya dapatkan, yaitu sebesar 54,54%, anak itu tidak memainkan permainan papan selama pandemi. Ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Tapi tetap ada harapan di sana bahwa ada anak-anak yang menyukai permainan Uno Stapol yang sebesar 27,3%, kemudian ada yang menyukai ular tangga 22,7%, Monopoli 9,1%, Uno Reverse Card juga 9,1%, dan Halma 9,1%. Di sini memang permainan-permainan yang mudah ditemui di pasaran yang saya masukkan di dalam kuesioner. Kemudian saya juga mencari tahu aspek selanjutnya, yaitu tentang yang mempengaruhi perubahan emosi pada anak. Saya mendapatkan respon sebenarnya baik, 50% dari responden itu merasa anaknya baik-baik saja. Tidak ada perubahan negatif, tidak ada perubahan. Dan bahkan ada 5%, yaitu besarnya 5%, dia merasa anaknya baik-baik saja, bahkan menjadi lebih sweet, menjadi lebih baik secara karakter. Nah, di sini yang menjadi negatif, emosi, marah, sedih, itu sebesar 45%. Dan dari 45% ini saya teliti lagi, saya hitung lagi, apakah ada faktor dari kesibukan orang tua, dan saya menemukan 2 menit lagi, Bu. Oh ya, baik. Saya menemukan bahwa bukan kesibukan orang tua begitu ya. Karena ibu rumah tangga dengan anak satu pun anaknya perubahan emosinya cukup negatif. Dan saya melakukan kuesioner kepada anak-anak begitu ya. Apakah anak-anak mengalami perubahan emosi secara mereka menyadarinya atau tidak. Dan 60% mereka menyadari mereka bermasalah. Dan itu penyebabnya 50% karena bosan. Dan hiburannya lagi-lagi nomor 1 adalah YouTube, nomor 2 adalah bermain video game. Walaupun masih ada bermain musik dan membaca buku, permainan papan masih di posisi terakhir. Tapi tetap ada harapan karena anak-anak masih menyukai ular tangga, pernah memainkannya selama pandemi, dan merasa monopoli itu cukup menghibur, namun di sini mereka bermain bersama orang tua. Jadi, faktor orang tua, keberadaan orang dewasa selama anak bermain itu cukup signifikan pengaruhnya. Dari penelitian kuesioner tadi, saya kembali mengumpulkan beberapa mainan yang mungkin tidak lazim di pasaran ya, tidak semua orang mungkin memilikinya. Dan 1, 2, 3, 4 permainan ini saya ujikan kepada anak saya dan salah seorang teman, saya ajak juga figur orang dewasa yang dia bisa memahami bahwa anak memiliki jiwa kompetitif, ingin menang, dan orang dewasa di sini bisa menyesuaikan ritme permainan. Ikut bermain, tapi lebih mengedukasi anak untuk bermain dengan aktif begitu ya. Dan dari beberapa permainan ini, saya perhatikan anak saya enjoy dibandingkan permainan Bible board yang saya pernah buat. Dan di situ saya mendapat sedikit kriteria bahwa permainan ini tentu nomor 1 adalah faktor adanya orang dewasa yang bisa mengarahkan permainan, bisa mengikuti ritme anak-anak, bisa membaca emosi anak-anak, sehingga anak-anak enjoy. Kemudian permainan ini cukup sederhana, bisa dimengerti dengan anak, ada petunjuk-petunjuk visual yang jelas, dan ada tingkat levelnya. Seperti di Katamino Family ini, Tetris, dia ada levelnya, dan anak-anak bisa mengikuti dengan baik, belajar step by step. Dan ini menjadi masukan buat saya sebenarnya untuk mengembangkan Bible board game.
highlight yang saya dapat di sini adalah anak-anak selalu merespon ajakan bermain dengan antusias. Permainan papan yang fleksibel, ada penyesuaian level, dan dalam pendampingan orang dewasa dapat menepis kejenuhan anak-anak. Saya melihat pernyataan dari Carol Lieberman bahwa permainan papan ini dapat menjadi salah satu alternatif menghibur. Ya, masih bisa menghibur dan cukup efektif selama ada orang tua yang menginisiasi untuk anak-anak bermain. Tanpa bukan bermain gadget begitu ya, bermain board game. Butuh ada inisiasi orang tua. Begitu presentasi dari saya, sekian. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Centauri. Berikutnya kita akan masuk ke presenter yang terakhir, karena yaitu dengan kode makalah 167 berjudul Goyong Chair, Fasilitas Kursi Tunggu di Era New Normal. Silakan Saudara Fabian Ferdinand Yohanes Prasetyo untuk mempresentasikan makalahnya. Silakan. Oke Pak, apakah di sini sudah masuk ya? Oke, sudah. Oke, sekarang. Oke, langsung saja. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fabian Ferdinand dari Universitas Kristen Petra. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai produk yang saya rancang, yaitu Goyong Chair atau yang biasa disebut dengan fasilitas kursi tunggu di era new normal. Jadi, yang melatar belakangi perancangan produk saya ini adalah yang pertama, munculnya wabah virus COVID-19 di dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa wabah virus COVID-19 ini menimbulkan sebuah kebiasaan baru yang kita sebut dengan era new normal, di mana kita harus menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan juga menggunakan masker. Yang kedua, kecilnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga jarak. Jadi dari tempat yang saya amati, yaitu Rumah Sakit Gotong Royong tempat mama saya bekerja, saya masih banyak sekali melihat bahwa masyarakat Indonesia ini masih kurang peduli akan pentingnya untuk menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Jadi masih tetap berkumpul-kumpul, masih berkerumun gitu satu sama lainnya. Yang ketiga, fasilitas kursi duduk yang ada belum memenuhi persyaratan era new normal. Seperti yang kita ketahui bahwa fasilitas kursi tunggu sekarang ini masih menggunakan kursi tunggu bandara yang hanya diberi tanda silang. Dan dari pengamatan yang saya lihat, masyarakat masih banyak sekali melanggarnya. Dan yang terakhir, tidak adanya nilai budaya pada fasilitas duduk saat ini. Karena saya merupakan anak bangsa, saya berencana untuk menciptakan suatu fasilitas duduk dengan nilai budaya di dalamnya, sekaligus memiliki tujuan untuk melestarikan budaya Indonesia untuk seterusnya. Jadi dari latar belakang ini muncullah sebuah ide dari diri saya untuk menciptakan sebuah fasilitas kursi duduk di era new normal dengan konsep budaya di dalamnya. Untuk metode penelitian yang saya gunakan sendiri adalah metode design thinking yang terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap empathize, define, ideate, prototype, dan test. Tahap empathize merupakan tahap di mana saya mengumpulkan data-data mengenai era new normal dan juga produk kursi tunggu. Tahap define merupakan tahap di mana saya mengumpul atau memilah-milah data yang sudah saya dapatkan di tahap empathize tersebut, yang kemudian akan dilanjutkan ke tahap ideate, di mana saya akan membentuk konsep dan juga sketsa-sketsa konseptual yang merupakan perwujudan dari sebuah ide saya. Dan yang keempat, terhadap jikalau konsep sudah terjadi dan sudah ide-ide itu sudah terkumpul, maka akan saya bentuk model 3D-nya nanti, sehingga terdapat gambaran mengenai produk yang akan saya buat nanti. Dan yang terakhir ada tahap tes. Di sini saya akan mencari beberapa orang untuk menguji kursi saya dengan mengumpulkan respon-respon mereka. Jadi saya langsung saja masuk ke tahap pembahasan ini, tahap ideate. Jadi pertama-tama awalnya saya langsung menggunakan metode brainstorming di sini. Brainstorming ini saya menggunakan metode mind mapping yang berasal dari ide-ide design yang sudah saya kumpulkan dan sudah saya bagi menjadi 5 tema besar, yaitu new normal, budaya, inovasi, sustainable, dan juga fungsi. Untuk new normal sendiri memiliki arti menjaga jarak, menggunakan material antibakteri, dan juga memiliki sifat yang fleksibel. Untuk budaya, saya bagi menjadi 2, yaitu gotong royong sendiri sebagai budaya yang merupakan konsep saya, dan material yang ingin saya gunakan. Material ini karena saya tinggal di Jawa, saya memilih material rotan dan kayu solid. Untuk gotong royong sendiri, saya bedakan lagi menjadi 4 poin yang memiliki arti kebersamaan, persatuan, rela berkorban, dan sosialisasi. Untuk inovasi, saya bagi menjadi 2
poin, yaitu digital dan konstruksi. Dan saya lebih menggunakan di bagian konstruksinya. Jadi saya menggunakan konstruksi knockdown dan modular sebagai salah satu konsep dalam perancangan produk saya. Untuk aspek sustainable sendiri saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah dapat digunakan setelah era new normal ini selesai. Yang kedua, proses produksi yang cepat dan mudah. Dan yang terakhir adalah penggunaan material limbah. Dan yang terakhir, untuk fungsi sendiri, ini saya berencana atau berkeinginan untuk membuat sebuah produk yang kokoh, menyesuaikan dengan masyarakat sehingga bisa menjaga jarak, dan yang terakhir adalah multifungsi. Jadi untuk konsep sendiri, ini ada tabel konsep saya. Di sini terdapat beberapa problem dan solution, seperti tidak adanya nilai budaya, tidak adanya desain yang terdapat new normal, seperti latar belakang tadi, dan saya menyimpulkan 2 konsep besar saya, yaitu new normal dan gotong royong. New normal sendiri memiliki arti memberikan jarak antara pengguna fasilitas duduk, mengurangi interaksi sosial atau memiliki susunan sosiofugal, menggunakan material yang antivirus dan bakteri, dan yang terakhir adalah desain produk yang mudah dibersihkan. Untuk gotong royongnya saya pecah menjadi 5 poin, yaitu kebersamaan, persatuan, mencapai tujuan, sosialisasi, dan solidaritas. Untuk kebersamaan ini memiliki arti adalah produk saya akan saling menopang satu dengan yang lainnya. Jadi terdiri dari beberapa bagian yang menggunakan sistem knockdown. Untuk persatuan merupakan konsep interlocking yang ada di dalam sebuah produk. Untuk poin ketiga yaitu mencapai tujuan, menganut tema new normal itu sendiri sebagai konsep besar saya. Untuk sosialisasi adalah konsep modular yang ada di dalam produk, dan solidaritas yang memiliki arti material yang kokoh. Di sini saya paparkan beberapa sketsa konseptual yang sudah saya buat dari konsep saya, yang ada 6 di sini, dan saya memilih yang produk ini untuk saya kembangkan lagi. Di sini ada beberapa pengembangan desain saya dan juga pembuatan 3D. Setelah pemilihan dari sketsa konseptual tadi, saya kembangkan produk saya menjadi produk yang lebih layak dan lebih sesuai dengan konsep yang ada, sehingga saya mendapatkan kesimpulan akhir dengan model fix seperti yang paling ujung kanan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembuatan market study. Pembuatan market study ini saya lakukan untuk menguji konstruksi dari produk yang saya buat. Apakah konstruksi yang saya buat ini memungkinkan untuk dinyatakan atau tidak. Selanjutnya, jikalau model 3D dan juga market study sudah fix atau sudah disetujui atau sudah sesuai, selanjutnya akan dilakukan pembuatan gambar kerja yang terdiri dari multifungsi, potongan, detail, isometri, dan assembling drawing yang seperti dapat kita lihat di slide ini. Dan yang terakhir untuk hasil pengembangan atau pembahasan saya adalah di dalam prototype ini terdapat perspektif dari produk saya yang di sebelah kiri dan juga perspektif penggunaan. Pada gambar sebelah kanan dapat kita lihat, saya membaginya menjadi 2 sebagai aspek sustainability saya. Yang pertama ada penggunaan pada saat era new normal yang diberi jarak dengan jarak sebesar 1 meter sehingga sudah aman bagi pengguna untuk menggunakan kursi tersebut, dan jikalau kondisi sudah kembali normal dapat digunakan seperti biasa seperti gambar di bawah ini. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan dari produk saya ini, diharapkan dari perancangan produk Goyong Chair ini dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga jarak di era new normal, serta melestarikan budaya gotong royong yang ada di Indonesia. Sekian dari presentasi dari saya. Jikalau ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah dapat mendengarkan. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Favian ya. Ya, Pak. Oke, kita akan berlanjut ke presenter dengan kode makalah 100 karena tadi ada masalah berkaitan teknis. Silakan Ibu Saudari Stefani. Monggo. Silakan dimulai, 8 menit ke depan.
Apakah bisa untuk Oke, untuk suara masih belum terdengar sampai saat ini. Oke, bagaimana admin? Apa bisa dilanjutkan? Oke, mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi tanya jawab dengan 3 presenter tadi. Mungkin nanti kalau misalkan ada masih tersisa waktu, kita bisa lanjutkan dengan presenter yang masih terkendala di teknis ini. Oke, kita lanjutkan saja ke sesi tanya jawab. Silakan untuk sesi tanya jawab yang kedua ini waktunya 10 menit. Silakan Bapak Ibu atau para mahasiswa ingin menanyakan hal-hal yang terkait yang sudah dipresentasikan oleh para presenter. Silakan. Oke, makalah yang sudah dibawakan terkait dengan studi efektivitas permainan papan, dan yang kedua adalah goyong chair. Silakan Bapak Ibu, jika ingin menanyakan sesuatu yang sudah dipresentasikan, silakan. Mungkin saya mau tanya ke Mas Favian Ferdinand. Oke, itu Ya, tahapnya sudah sampai ke prototipe atau baru sampai ke studi model di 3D aja? Untuk prototipenya ini sudah mulai saya buat, Pak. Oke. Sudah hampir selesai. Perkiraan minggu ini selesai, Pak. Barusan saya coba untuk tesnya. Begitu. Oke, baik. Untuk materialnya mungkin? Untuk materialnya sendiri kan saya menggunakan ini, Pak. Jadi kan saya punya kenalan workshop, dan saya melihat bahwa di workshop itu banyak sekali kayu-kayu sisa, Pak. Jadi bagian dudukannya itu merupakan suatu gabungan dari kayu-kayu yang sisa, dan dilem dan dipres kembali, begitu, Pak. Oke. Untuk kakinya sendiri saya menggunakan material metal karena saya harus menggunakan material yang lebih tahan terhadap bakteri, Pak. Begitu. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan untuk para pemakalah? Kalau nggak ada, kita bisa
Untuk yang makalah kode 100, apakah bisa untuk presentasi atau karena kita nanti akan masuk ke ada sesi berikutnya. Oke, mungkin kita bisa menyalakan kamera untuk berfoto bersama dulu sambil menunggu Mbak Stefani. Oke, boleh semuanya dipersilakan menyalakan kamera ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah. Oke, baik. Apakah bisa dilanjutkan untuk presentasinya Ibu Stefani atau memang karena jadwal kita juga sudah masuk ke harus berakhir gitu kan, 14. Admin? Oke, kalau tidak bisa dilanjutkan, mungkin kita akan tutup saja untuk di sesi panel F3 ini. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, semuanya para mahasiswa yang telah berkenan hadir di acara ini. Salam sehat untuk semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berlangsungnya seminar nasional desain sosial ini yang dapat berjalan dengan baik. Selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali di forum yang lain. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Salam sehat semuanya. Thank you, Pak. Terima kasih.